huruf lin itu ada dua. Sekarang kita lihat yang di kotak nomor 2. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berusaha untuk membantu Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya agar dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Karena nanti untuk ilmu tajwidnya kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya untuk mudah langsung bisa dipahami. Kemudian dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan ketika kita membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah, sehingganya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Quran daripada Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan sama-sama kita bahas juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Sekarang mari bersama-sama kita membahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini huruf ra. Huruf ra kita baca tebal, kita baca tabkhim karena dia memiliki harokat fathah, ini tanda baca fathah. Nah, huruf ra memiliki harokat fathah, memiliki tanda baca fathah. Nah, ini kita baca tebal, baca tabkhim sehingga dengan mengangkat atau menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Ra ra'aitalladzi. Di sini ada huruf ya sukun atau ya mati, sebelumnya di sini ada harokat fathah, tanda baca fathah. Kita lihat media gambar di layar. Huruf lin itu ada dua. Sekarang kita lihat yang di kotak nomor 2. Nah, di kotak nomor 2 di situ ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah, itu huruf lin. Contoh dalam bacaan. Ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelumnya di sini ada harokat fathah, tanda baca fathah. Maka huruf ya sukun yang sebelumnya di sini ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Huruf lin. Maka kita baca lunak, kita baca lembut. Ai ai, ai lembut, jangan sampai condong berbunyi gitu, jangan ya. Ai lembut. Ra'aitalladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, kita lihat media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya alif lam syamsiyah. Sekarang perhatikan huruf lam. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah di samping itu. Nah, termasuk ya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Huruf lam yang ada tanda bacanya ini huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, tadi kan dikatakan alif lam. Sekarang huruf lam yang satunya mana gitu kan? Harusnya kan alif lam bertemu dengan huruf lam gitu. Nah, pertama huruf alif atau hamzah wasolnya itu yang ini. Kemudian di sini kan huruf lam ini bertasydid nih. Huruf yang bertasydid itu kalau kita urai, di situ ada dua huruf di situ. Nah, ini huruf lam ini bertasydid. Maka kalau kita urai maka di sini ada dua huruf lam. Ada huruf lam yang sukun dan baru ada huruf lam yang memiliki harokat ini. Nah, jadi huruf alif yang ini, kemudian ada huruf lam yang satunya lagi, baru ada huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, maka ini dari segi hukum dia tetaplah alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kalaupun masih bingung ya sudah diperhatikan. Kalau jumpa dengan bacaan alladzi seperti ini, itu ada hukum alif lam syamsiyah tuh di sininya nih, di sininya nih. Ra'aitalladzi, dzi dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad.
Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta harokatnya, huruf beserta tanda bacanya, itulah huruf mad. Di dalam Al-Quran itu, untuk memanjangkan bunyi huruf, nantinya huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dia dari segi tulisan, huruf madnya itu dia tampak. Huruf madnya itu dia kelihatan untuk menunjukkan huruf yang dibaca panjang kayak gitu. Kemudian di dalam Al-Quran juga pada mad tabi'i untuk memanjangkan bunyi huruf, nantinya bisa juga huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu dia dari segi tulisan huruf madnya dia tidak tampak. Jadi huruf madnya hanya dikira-kirakan. Nah, diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu. Jadi tanda-tanda panjang yang warna-warna hijau itu kalau pada mad tabi'i itu pada dasarnya adalah huruf-huruf yang warna-warna hitam itu. Tentu sesuai dengan rumusnya masing-masing. Sedangkan dzi dibaca panjang, perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ ada huruf ya sukun atau ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh. Di atas harokat kasroh ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat kasroh itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 1 yang warna hitam itu yakni kalau kita membaca Al-Quran, bertemulah kita dengan huruf ya sukun. Nah, ada ya sukun nih. Sebelum ya sukun, ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat kasroh ini, ada tanda baca kasroh ini baris miringnya. Nah, ini tanda baca kasroh. Di sini ada ya sukun, sebelah sininya ada harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga dzi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di sini juga ada hukum alif lam syamsiyah. Perhatikan dia gambar. Huruf dal itu termasuk enggak? Salah satu daripada 14 huruf syamsiah, huruf dal termasuk ya. Nah, kalau di sini dia lebih mudah cara memahaminya. Ini alif lam bertemu dengan huruf dal. Nah, huruf alifnya atau hamzah wasolnya ini nih yang menempel dengan huruf ba nih. Nah, alif lam bertemu dengan huruf dal. Huruf dal ini huruf syamsiah, maka hukumnya alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu disebut juga dia dengan idgham syamsiah. Karena cara membaca huruf lamnya dia dibaca idgham. Nah, jadi huruf lamnya ini nggak ada tanda bacanya nih. Makanya dari bi langsung masuk ke huruf dal, ke huruf syamsiah ini. Nah, jadi kalau baca Al-Quran bertemu huruf lam nih kok nggak ada tanda bacanya nih. Ini kan nggak ada tanda bacanya kan huruf lamnya. Itu lam syamsiah atau alif lam syamsiah tuh. Nah, cara membacanya dibaca idgham syamsi. Biddin. Din dibaca panjang. Nah, kalau ini namanya adalah mad arid li sukun. Awalnya mad tabi'i, berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, mad tabi'inya yang mana? Kenapa kok dibaca panjang? Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Jadi apa yang sudah kita tampilkan media gambarnya tidak kita tampilkan lagi agar kita langsung bisa memahami ilmu tajwidnya tanpa bantuan media gambar, agar tidak ketergantungan dengan media gambar kayak gitu. Kan tadi sudah kita temui, sudah kita jelaskan dengan pelan-pelan. Samalah kenapa kok zi dibaca panjang, sama kenapa kok di dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Ya sukun atau ya mati. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat kasroh ini, ada tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, artinya di dibaca panjang. Di dibaca panjang itu mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Di ditambah huruf nun yang disukunkan baca din. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau kita baca Al-Quran, panjangnya mad arid li sukun harus kita baca semua sama panjangnya. Baca Al-Quran, mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat. Semuanya panjangkan 2 harokat. Kalau 4, semua panjangkan 4 harokat. Kalau 6, semua panjangkan 6 harokat gitu. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten gitu. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ini ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca din gitu. Gitu ya. Nah, kenapa kok huruf nun ini disukunkan?
kok dimatikan. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran berwakaf atau berhenti di huruf yang nggak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukun, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran berwakaf di huruf nun nggak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang nggak dibaca panjang, ya hurufnya kita sukun, kita matikan. Sehingga kita baca din. Jadi kalau berwakaf di huruf nun kita baca bidin. Jangan dibaca bidini, ni gitu. Baru berwakaf, baru berhenti gitu, jangan ya, salah. Tapi kita sukunkan, kita matikan kayak gitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam. Ini al-waqfu aula namanya. Jadi artinya itu wakaf lebih utama. Jadi maksudnya itu berwakaf atau diwakafkan itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini yang lebih utama, berwakaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, itu lebih utama. Kemudian fadha, za dibaca panjang, perhatikan tanda panjang di rumus 3 yang warna biru. Kalau baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan ya, huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang nih. Misalnya za dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat gitu. Jadi kalau mad tabi'i itu ditulis dengan tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, dapat kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam itu. Berarti pada dasarnya di sini ada alif nih. Ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, huruf yang memiliki harokat fathah ya huruf dha ini, karena huruf dha ini yang dibaca panjang kayak gitu. Tabi'i panjang 2 harokat. Sesuai dengan rumus 3. Dzalikal ladzi, ini sama ya, nih dengan di atas sama ya. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Dzi dibaca panjang sama dengan di atasnya dia. Karena di sini ada huruf ya sukun atau ya mati. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Maksudnya dzi dibaca panjang. Tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar tadi itu di rumus 1 warna hitam penjelasannya. Dzalikal ladzi yad'ul alif lam namanya huruf ya. Kita lihat media gambar. Huruf ya termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah kan, huruf ya. Jadi kalau ada huruf alif lam menghadapi atau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kayak gini nih. Alif lam bertemu dengan huruf ya. Huruf ya ini huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar qamari. Jadi huruf lamnya dibaca jelas dia gitu. Yadu'ul ul. Nah, terbaca dia dengan jelas. Kalau syamsiah tadi huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, didghamkan. Tapi kalau qamariyah huruf lamnya dibaca dengan jelas. Ul. Yatim. Tim dibaca panjang. Nah, ini juga sama. Kalau kita tidak berhenti di huruf mem, ya panjangnya ti tetap menjadi mad tabi'i kalau kita wasolkan. Tapi karena kita tadi berwaqaf berhenti di huruf mem, ya ti yang awalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid sukun. Mad tabi'inya yang mana? Pasti sudah tahu di sini seharusnya Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Kenapa kok ti dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat kasroh ini, ada tanda baca kasroh ini. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Artinya ti dibaca panjang. Ti dibaca panjang itu adalah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf berubah menjadi mad arid sukun. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf mim. Ti di dalam huruf mim yang disukunkan dibaca tim. Mad arid sukun berapa dari panjangnya sudah kita jelaskan. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf mim. Ini kalau berwaqaf di huruf mim kita baca yatim. Jangan dibaca yatima baru berwaqaf itu, jangan ya, salah. Kita baca yatim. Nah, kenapa kok begitu? Nah, pasti sudah tahu juga alasannya apa. Kalau baca Al-Quran berwaqaf berhenti di huruf yang nggak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Nah, sehingga ini kita baca yatim kayak gitu. Di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu, wakaf yang terlarang, atau maksudnya itu dia dilarang berwakaf, dilarang berhenti. Loh, kok tadi kita bacanya berwakaf berhenti di sini? Nah, jadi gini. Kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir ayat, ini kan di akhir ayat dah. Di akhir ayat kedua ini kan. Nah, maka kita tidak apa-apa berwakaf di sini. Tapi kalau dia letaknya itu di tengah-tengah ayat, maka kita wasolkan saja kayak gitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama dengan pelan-pelan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.